Halo sahabat sarungan yang cerdas. Kita jumpa lagi di logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Kawan-kawan sarungan, pernah nggak teman-teman merenung sejenak? Mengapa di Indonesia ini satu kalimat pendek atau potongan video singkat bisa mendadak membuat orang marah, ya ribuan orang marah, bahkan kadang-kadang berujung pada laporan polisi hingga demo berjilid-jilid, seolah-olah ada sebuah sumbu pendek yang sangat mudah tersulut jika sudah menyentuh ranah agama. Pertanyaannya, apakah ini murni karena bangsa kita itu sangat religius, atau adakah tangan-tangan tak terlihat yang memang sengaja mengolah rasa marah kita demi kepentingan tertentu? Nah, hari ini kita tidak akan mendebat tentang siapa yang salah secara hukum, tapi kita coba membedah fenomena ini menggunakan kacamata sosiologi. Dan untuk menganalisis fenomena ini, kita akan mencoba meminjam pemikiran tiga raksasa besar di bidang sosiologi, yaitu Emil Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx, untuk memahami mengapa agama di Indonesia menjadi medan perang yang sangat panas. Nah, kita mulai dari Emil Durkheim. Bagi Emil Durkheim, agama dipandang sebagai lem atau pagar identitas. Durkheim mengatakan bahwa masyarakat itu ibarat sebuah bangunan yang butuh perekat atau lem. Nah, di Indonesia, agama adalah lem utamanya. Dalam hal ini, Durkheim menyebutnya sebagai sebuah kesadaran kolektif. Agama bukan sekedar hobi atau opini pribadi seperti memilih tim sepak bola. Agama adalah totalitas kepercayaan yang orang peluk atau kita peluk, karena ia adalah inti dari identitas kelompok kita. Maka sedikit saja ada singgungan terhadap simbol atau ajaran agama, kita merasakannya sebagai serangan langsung ke harga diri kita. Mengapa kita ingin orang yang dianggap menista agama segera dipenjara? Nah, Durkheim menjelaskan bahwa hukuman atau laporan polisi itu sebenarnya bukanlah untuk membela Tuhan, karena Tuhan tentu tidak butuh dibela oleh manusia. Tapi secara sosiologis, hukuman itu adalah cara kelompok untuk meyakinkan diri sendiri bahwa nilai-nilai mereka masih utuh saat ada orang yang dianggap melanggar hal yang sakral. Masyarakat akan bereaksi secara emosional. Reaksi marah yang meledak-ledak ini sebenarnya adalah cara kita atau cara manusia untuk menutup barisan agar kelompok kita tidak pecah. Jadi ini adalah cara untuk membangun sebuah solidaritas kelompok sehingga kelompok itu tidak gampang terpecah. Lalu bagaimana dengan perspektif Max Weber? Kalau Emil Durkheim mengatakan bahwa agama itu adalah lem yang kuat, maka Weber ya melihat agama sebagai sebuah wesel. Ya. Namun senang sekali ya para politisi mengutak-atik tentang ini. Nah, apa itu wesel politik? Nah, bayangkan sebuah rel kereta api, karena itu berjalan, ya kereta itu berjalan karena ada kepentingan material seperti uang dan kekuasaan. Namun, kemana arah kereta itu pergi ditentukan oleh wesel atau alat pemindah jalur. Jadi
kalau kereta api itu akan berpindah jalur, biasanya dipasangi wesel untuk memudahkan dia bisa berpindah supaya tidak tergelincir. Nah, bagi Weber, agama adalah wesel itu. Agama menetapkan jalur di mana kepentingan politik itu bergerak. Nah, politisi sadar bahwa menggerakkan orang dengan janji program ekonomi itu sangat sulit. Tapi menggerakkan orang dengan imbalan spiritual itu sangat mudah. Maka itu, apakah itu imbalan spiritual? Nah, imbalan spiritual adalah perasaan puas karena merasa paling benar, rasa bangga bisa membalas dendam pada musuh agama, dan perasaan suci karena merasa membela iman. Itulah imbalan spiritual. Nah, dalam dunia politik, lawan seringkali dicap sebagai pelaku heresi atau penyimpangan atau penista agama hanya karena para politisi bisa diikuti dan si politisi merasa punya kewajiban moral untuk menyerang lawan tersebut. Nah, inilah yang juga disebut oleh Max Weber sebagai politeisme nilai, di mana Tuhan bagi satu kelompok ya dianggap sebagai sesuatu yang jahat, namun kelompok yang lain menganggap sebagai sesuatu yang baik bagi kelompok itu. Nah, konflik ini dipelihara karena ia adalah bahan bakar yang paling murah untuk membelah masyarakat demi suara pemilu. Jadi, kalau kita melihat agama ini dikapitalisasi menjadi sebuah alat untuk membelah masyarakat demi suara pemilu, dan itu di Indonesia seringkali hal itu dipakai. Itu pendapat Emil Durkheim menganggap agama itu sebagai perekat, lalu Max Weber menganggap agama itu sebagai wesel yang bisa menentukan arah politik, sehingga itu bisa digunakan oleh para politisi untuk kepentingan-kepentingan elektoral mereka. Nah, sekarang kita akan lihat ke kacamata Karl Marx. Nah, ini agak cukup berani dan mungkin cukup sensitif dan mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang. Marx pernah menyebut agama itu sebagai opium atau candu bagi rakyat. Tapi yang jarang dibahas adalah fungsi agama sebagai alat justifikasi atau pembenaran. Jadi Marx juga pernah berkata bahwa agama itu kadang digunakan sebagai alat justifikasi atau pembenaran. Nah, bagi para penguasa atau kelompok kepentingan, agama sering digunakan untuk memberikan aura suci pada tindakan mereka. Misalnya, ketika ada kritik tajam terhadap sebuah kebijakan atau tokoh politik, maka cara yang paling efektif untuk membungkam kritik itu adalah bukan dengan adu argumen, melainkan dengan menuduh si pengkritik sebagai penista agama. Nah, dengan membungkus kepentingan politik ke dalam narasi pembelaan agama, kritik yang tadinya logis mendadak jadi terlihat jahat di mata umat. Agama digunakan untuk menyucikan ambisi kekuasaan. Rakyat yang sedang menderita secara ekonomi seringkali diberikan penghiburan imajinatif melalui isu-isu sensitif, sehingga mereka lupa bahwa masalah aslinya adalah ketidakadilan sistemik. Jadi itu pandangan Marx tentang agama kadang-kadang digunakan sebagai alat pembenaran untuk melanggengkan sebuah kekuasaan, sekaligus untuk membungkam orang-orang yang mengajukan kritik terhadap kekuasaan. Nah, di era media sosial sekarang ini, ketiga teori klasik di atas bertemu dengan suatu fenomena modern yang dikenal dengan dekontekstualisasi. Dekontekstualisasi itu artinya mencabut ya sebuah peristiwa dari konteksnya.
Nah, inilah yang membuat sumbu pendek tadi itu makin berbahaya. Seringkali laporan hukum lahir hanya dari potongan video yang durasinya kurang dari 1 menit, seperti yang terjadi kepada Pak JK. Nah, secara intelektual ini adalah sebuah kegagalan. Artinya ini adalah sebuah ketidakmampuan, atau ini adalah bentuk dalam tanda kutip sebuah kebodohan, atau ini adalah sebuah keterbelakangan dari suatu bangsa. Ya, hanya percaya hal-hal yang sepenggal. Kita sering hanya mengkonsumsi slogan singkat atau catchphrase ya, phrase ya, tanpa mau melihat konteks yang utuhnya. Jadi kita hanya melihat potongan-potongan singkat, dan itu yang sering terjadi. Kadang-kadang potongan-potongan singkat itu yang menyebabkan orang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, kenapa kita senang sekali menyebarkan potongan video yang membuat orang bisa marah? Nah, ini secara sosiologis kita pahami bahwa kelompok manusia itu butuh namanya musuh bersama untuk merasa bersatu. Jadi kalau di dalam sosiologi itu, konflik itu ya berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk membuat suatu kelompok bersatu. Nah, inilah yang kemudian terjadi. Nah, melaporkan tokoh besar ke polisi memberikan rasa heroik instan bagi pelapornya. Mereka akan merasa seperti pahlawan yang menyelamatkan iman. Padahal jika kita telusuri sejarahnya dan melihat lebih dalam, seringkali ada motif persaingan kepentingan masa lalu, ya, atau mungkin juga masa depan yang belum selesai antara pelapor dan yang dilaporkan. Ya, ada persaingan-persaingan yang kadang terjadi. Nah, kadang-kadang agama ini membungkus rapi sebuah kepentingan-kepentingan. Sebenarnya kalau kita korek lebih dalam, ya ini hanya persoalan kekuasaan, persoalan ekonomi, dan persoalan perut. Nah, itulah kadang-kadang kemudian agama ini menjadi alat, ya, dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga nalar di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang kita bisa saja terprovokasi, atau di tengah-tengah orang yang seringkali sengaja untuk memprovokasi kita. Nah, sobat cerdas logika sarungan, kesimpulan sosiologis dari semua ini adalah bahwa sensitivitas agama di Indonesia membuktikan bahwa agama masih merupakan kekuatan integrator atau penyatu yang luar biasa hebatnya di antara umat beragama. Namun karena kekuatannya yang besar, ia menjadi sangat rawan untuk dipinjam oleh kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Ya, jadi karena pengaruhnya begitu luar biasa, sehingga itu rawan sekali dipinjam atau diambil oleh para politisi untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Nah, seperti kata Max Weber, politisasi agama adalah sebuah perjanjian dengan kekuatan demonik atau uang, ya, atau ekonomi, ya, menggunakan agama untuk menjatuhkan lawan, mungkin memberikan kemenangan duniawi sesaat, namun ia merusak tatanan sosial kita dalam jangka panjang. Jadi ini penting bagi kita bahwa para politisi harusnya berpikir bahwa mungkin itu sesaat, ya, menguntungkan kita, tapi sebenarnya ini sangat besar daya rusaknya untuk kelangsungan jangka panjang dari bangsa kita. Nah, karena itu mari kita belajar untuk menjadi lebih jeli. Saat kita merasa marah karena sebuah isu agama, tanyalah pada diri kita sendiri.
apakah kemarahan ini murni untuk membela yang sakral? Ataukah nalar kita sedang dipinjam oleh kepentingan orang lain? Nah, di tengah dunia yang penuh dengan wesel, ya, kepentingan senjata terbaik kita adalah kejujuran berpikir dan keluasan hati untuk melihat konteks secara utuh. Jadi ini penting bagi kita. Jadi kalau ada narasi atau ada video-video yang disebarkan begitu singkat, jangan cepat terpancing, tapi coba lihat itu secara utuh supaya kita tidak terjebak dalam permusuhan atau kita tidak terjebak dalam kemarahan yang sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sedang dipinjam oleh para politisi yang punya kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan perut. Terima kasih sudah menonton analisis ini. Ya, mohon teman-teman bantu mengembangkan channel ini dengan like, share, and subscribe. Semoga semakin banyak orang yang terbangun dari manipulasi narasi sehingga tidak terjebak dalam pertikaian-pertikaian yang tidak perlu. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton.